Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman literasi, sebelumnya perkenalkan, namaku Kailila Distimulya. Kalian bisa memanggilku dengan Kela. Aku merupakan siswi dari Madrasah Aliyah Negeri Insan Cedekia Pasir di Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini, aku ingin berbagi sebuah cerita kepada kalian sekaligus meringkas isi buku yang menurutku sangat bermanfaat, terutama untuk kita para remaja yang sedang berproses menemukan jati diri. Judul buku ini adalah Self-Talk, Pahami Dirimu, Maka Kesuksesan Dalam Genggamanmu. Buku ini ditulis oleh Mahira Ayesah yang diterbitkan oleh Ceklik Media di cetakan kedua pada tahun 2023. Buku ini memiliki panjang 20 cm dan lebar 14 cm dan memiliki sekitar 192 halaman. Buku ini menggunakan sudut pandang orang pertama yaitu Mahira Ayesah selaku penulis. Teman-teman, sejujurnya aku memilih buku ini bukan semata-mata karena aku menyukai buku self-improvement atau buku pengembangan diri, melainkan ada cerita di baliknya. Beberapa bulan yang lalu, aku mengikuti sebuah lomba yang diadakan oleh lembaga di Provinsi Kalimantan Timur. Aku menyiapkan naskah berhari-hari, begadang, mikirin ide, atau bahkan aku sampai menuangkan emosiku ke dalam ceritaku. Dan ternyata saat hasilnya keluar, aku dinyatakan tidak lolos untuk menuju ke nasional. Sejujurnya, pada saat itu aku merasa sangat kecewa. Aku sampai berpikiran, apa aku emang gak berbakat ya? Apa aku gak bisa jadi penulis? Pikiran-pikiran negatif itu yang membuatku kehilangan arah. Nah, aku ketemu buku self-talk di perpustakaan Ulul Albab Madrasah Aliyah Negeri Insan Cedekia Pasir. Saat aku lihat judulnya, aku sudah penasaran. Self-talk, ngomong sama diri sendiri bisa bikin sukses. Emang iya? Dan ternyata setelah aku baca, isinya relate banget dengan kondisi yang aku alami pada saat itu. Buku ini ngajarin aku betapa pentingnya berbicara kepada diri sendiri. Seringkali kita lebih jago mengkritik diri sendiri dibandingkan menyemangati diri. Padahal kata-kata kecil yang keluar dari mulut kita bisa menjadi senjata, obat, ataupun racun. Salah satu kutipan yang aku sukai dari buku ini terdapat di halaman 114 yang berbunyi, jika kamu tidak merancang rencana hidupmu sendiri, kemungkinan besar kamu akan jatuh ke dalam rencana orang lain. Dan coba tebak, apa yang mereka rencanakan untukmu? Tidak banyak. Teman-teman literasi, kita semua pasti pernah gagal. Entah gagal di lomba, entah gagal di juara kelas, dan lain sebagainya. Tetapi permasalahannya bukan di gagal, melainkan bagaimana cara kita menyikapi kegagalan tersebut. Kelebihan buku ini terletak pada bahasa yang digunakan, yaitu bahasa yang ringan dan dekat dengan sehari-hari sehingga bisa diterima oleh berbagai kalangan. Selain itu, ada banyak afirmasi positif yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bab per bab disusun rapi agar pembaca tidak terlalu bingung untuk mengikuti alurnya. Namun, di setiap kelebihan ada kekurangan, yaitu ada beberapa bagian yang terasa repetitif atau berulang-ulang. Untuk para pembaca yang menyukai ilmiah, tidak disarankan untuk membacanya karena buku ini kurang menyajikan data yang praktis. Jadi buku ini disarankan untuk teman-teman yang sedang mencari motivasi pengembangan diri. Teman-teman literasi, jika kalian merasa gagal, kurang percaya diri, atau bahkan minder, aku sangat merekomendasikan buku ini. Karena self-talk bukan sekedar buku, melainkan sebuah motivasi yang mendorong kita menjadi lebih baik. Teman-teman semuanya, perlu diingatkan bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan kegagalan menjadi bagian untuk menuju kesuksesan. Mari kita jadikan kegagalan sebagai guru terbaik kita. Sekian ringkasan buku dari aku, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.